Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Delu Damara dengan NIM 24 12 33 10. Oke, selanjutnya membuat aplikasi tambahan untuk guru berbasis web pada folder Laragon. www membuat folder baru dengan nama Amikom Guru. Setelah itu folder ini dibuka pada VS Code dan membuat file yang bernama header, footer, index PHP, dan login PHP. Pada indeks PHP, include header PHP untuk memanggil header pada header menggunakan HTML5 dan web yang bersifat responsif dan pada header menggunakan Bootstrap CSS dan Bootstrap Icon. Setelah itu, dengan body class background terang, lalu nav class di sini artinya navbarnya responsif dan berwarna dark, dan untuk jaraknya 3, jarak bawahnya 3. Lalu div class container, UL class, navbar, mi auto, artinya situs web yang responsif dengan item menu rata kiri. Setelah itu pada link class, pada nav item ada home, kelas, presensi, logout. Home, kelas, presensi, logout. Dan href-nya di sini pada masing-masing navbar masih kosong. Artinya jika diklik pada menu home, maka tidak pindah halaman. Setelah itu, pada isi dari indeks PHP, di sini section style min height-nya 400 px dan div class container, div class Haido Smart border 0 atau tanpa border dan jaraknya 3. Div class card body-nya ada judul Selamat datang Guru Arif Nur Rohman dan teks. Melalui panel ini Anda dapat membuat kelas dan melakukan presensi siswa. Setelah itu pada div class row atau kolom div class code MD2 dengan div class cut body text center dengan border 0 dan bayangan. Untuk iKlas BB person ini untuk icon akun, dan pada selanjutnya pada menu kelas ada BB Bank untuk ikon kelas, lalu ada BB People untuk ikon presensi, lalu ada BB X Circle untuk ikon logout. Di sini pada kartnya menggunakan text center semua dan tanpa border dengan bayangan. Lalu include footer.php untuk memanggil footer. Di sini pada footer dengan background dark dan padding atas bawah 3. Lalu untuk class container text center dan teksnya terang. Lalu untuk spannya atau teksnya copyright $copy 2024 SMK Amikom. Di sini menggunakan Bootstrap sama seperti dengan header, menggunakan Bootstrap CSS. Setelah membuat halaman web untuk guru, lalu membuat halaman login. Pada halaman login menggunakan HTML5 dan webnya bersifat responsif, lalu dengan titel dashboard guru. Di sini pada halaman login menggunakan Bootstrap CSS dan Bootstrap Icon. Pada body dengan background terang, lalu pada selection class menggunakan padding atas bawah 5 dan div class container padding atas bawah 5, lalu div class row, div class code MD4 offset MD4 dengan background putih dan bayangan, lalu div class text center IMG SRC untuk logo Amikom,
dengan lebar 100, lalu ada teksnya login guru SMK Amikom. Setelah itu untuk from-nya metodenya dengan post, lalu div class dengan jarak bawahnya 3, labelnya nick, untuk input teksnya teks, namanya nick, class from control. Lalu untuk yang kedua, label password dengan input tabnya password, namanya password, dan kelasnya from control. Lalu ada button login. Selanjutnya membuat login untuk guru. Yang pertama membuat tabel guru pada database Android Amikom. Pada tabel guru di sini ada 4 atribut. Yang pertama nick guru, nama guru, password guru, dan WA guru. Pada tabel guru di sini empat, ada 3 data. Yang pertama di sini ada nick guru yang dimiliki oleh Pak Arif Nurrohman dan password guru yang dimiliki oleh Pak Arif Nurrohman. Lalu ada nick guru yang dimiliki oleh Budi Sudarsono dan password guru yang dimiliki oleh Budi Sudarsono. Selanjutnya membuat halaman web login guru. Yang pertama membuat file koneksi PHP untuk mengoneksikan database menggunakan $koneksi new MySQLi, nama servernya localhost, dan nama username-nya root, untuk passwordnya kosong, lalu untuk nama foldernya Android Amikom. Setelah membuat koneksi PHP, lalu pada file login PHP di sini memanggil file koneksi PHP untuk mengoneksikan database. Setelah itu pada file login PHP di sini membuat PHP jika ada tombol login, if is set post login, maka dapatkan inputan nick dan dapatkan inputan password. Setelah itu mengecek nick dan password tersebut ke dalam tabel guru yang ada di database. Jika ada, maka berhasil login. Jika tidak ada, maka login gagal. If empty, cek guru atau cek guru kosong, maka memberikan informasi gagal, akun tidak valid. Lalu untuk lokasinya tetap pada login PHP. Setelah itu else di sini jika benar maka memberikan informasi berhasil selamat datang, lalu pindah lokasi ke indeks PHP. Di sini menggunakan session guru untuk mengetahui guru siapa yang telah login. Maka pada koneksi PHP di sini mendeklarasikan session start. Lalu pada indeks PHP di sini memanggil koneksi PHP, dan pada selamat datang guru di sini memanggil guru nama guru yang telah login sebelumnya. Contohnya, nick tersebut dimiliki oleh Pak Arif. Maka guru yang berhasil login adalah Pak Arif Nurrohman. Setelah itu, lalu pada baris kode ini fungsinya untuk memproteksi halaman indeks PHP. Seperti contohnya, maka jika langsung mengakses halaman indeks PHP akan menampilkan Anda harus login. Artinya di sini guru harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses halaman indeks. Setelah itu membuat logout untuk guru.
Di sini membuat file logout PHP. Pada file logout PHP di sini memanggil koneksi .php. Setelah itu untuk menghapus atau melupakan jejak siapa yang telah melakukan login menggunakan session destroy. Setelah itu, setelah berhasil login, maka memberikan informasi Anda telah logout, lalu pindah ke halaman login. Berhasil logout dan pindah ke halaman login. Selanjutnya membuat menu kelas, dan dalam menu kelas itu ada kelas-kelas dari guru yang telah melakukan login. Yang pertama membuat mengisi tabel kelas pada database Android Amikom. Di sini ada kelas dari Pak Arif, Pak Budi, dan di sini kelas dari Pak Arif ada dua. Maka di sini melakukan login menggunakan nick dari Pak Arif. Maka pada kelas dari guru Pak Arif di sini ada dua kelas sesuai dengan database. Lalu selanjutnya pada kode kelas PHP di sini memanggil koneksi PHP untuk mengambil data dari database. Setelah itu memanggil header, lalu menggunakan if jika tidak ada session guru atau session guru kosong, maka memberikan informasi add Sandars login. Lalu untuk lokasinya ke login.php. Artinya di sini guru harus melakukan login terlebih dahulu untuk mengakses kelas. Setelah itu di sini ada $nick session guru, nick guru ini untuk mengetahui guru siapa yang telah melakukan login dengan nick tersebut. Setelah itu melakukan perulangan, di sini ada $kelas sama dengan array kosong, lalu $ambil sama dengan $koneksi, melakukan query di sini untuk mengambil nick guru dari kelas yang telah melakukan login. Lalu while $tiap sama dengan $ambil, lalu dipecah menjadi array. Setelah itu $kelas sama dengan $tiap. Lalu pada selection section class di sini dengan padding atas bawah jaraknya 5, lalu ada div class container, setelah itu ada div class cardboard, ada div class card dengan border 0 dan bayangan, lalu ada div class card body, setelah itu dengan judul kelas. Lalu pada antarmuka kelas di sini menggunakan tabel. Pada thread di sini ada tabel row dengan threadnya ada nomor, kode guru, nama mapel, nick guru, nama guru, tahun ajaran, semester, dan opsi. Lalu pada T-body menggunakan perulangan forage karena di sini kelas dari Pak Arif lebih dari satu maka menggunakan perulangan forage. Di sini menggunakan forage dengan nama variabel kelas. Setelah itu pada tabel row di sini memanggil eh, data dari guru yang telah melakukan login. Di sini ada PHP echo $K plus 1 artinya nomor dimulai dari satu. Lalu setelah itu memanggil kode guru dengan nama datanya kode kelas, lalu ada nama mapel, memanggil nama mapel, setelah itu nick guru, memanggil nick guru, setelah itu ada nama guru, memanggil nama guru, setelah itu ada tahun ajaran dan semester. Di sini untuk mengetahui data data kelas yang dimiliki oleh guru yang telah melakukan login. Setelah itu ada tombol peserta dan rekap presensi. Lalu mengakhiri perulangan dengan PHP encourage. Setelah itu ada tombol buat baru di sini artinya untuk membuat kelas tambahan atau kelas tambah dengan
nama buat baru. Setelah itu ada include footer untuk memanggil footer. Selanjutnya membuat sesi untuk menambahkan presensi. Yang pertama membuat tabel sesi pada database Android Amicom. Lalu pada tabel sesi di sini ada 7 atribut. Yang pertama ID sesi, selanjutnya kode kelas, materi sesi, bahasan sesi, kode sesi, ke sesi dan tanggal sesi. Di sini tanggal sesi di default menjadi current, artinya tanggal sesi dibuat pada sesuai dengan sesi tersebut dibuat. Selanjutnya setelah berhasil membuat tabel sesi, selanjutnya membuat file sesi PHP. Di file sesi PHP di sini memanggil koneksi PHP untuk mengoneksikan database, lalu memanggil header, lalu if if atau jika tidak ada sesi guru atau sesi guru kosong, maka memberikan informasi, Anda harus login, lalu untuk lokasinya login titik PHP, artinya guru harus login terlebih dahulu untuk menambahkan sesi presensi. Setelah itu $nick, $session, guru, nick guru, artinya ini untuk mengetahui guru siapa yang telah melakukan login. Setelah itu $kelas, array kosong, $ambil, $koneksi, melakukan query untuk mengambil nick guru dari kelas untuk mengetahui guru siapa yang telah melakukan login. agar agar kelas tersebut sesuai dengan nick guru yang telah melakukan login. Setelah itu dipulangkan $tiap, $ambil, lalu dipecah menjadi array menggunakan fetch assoc. Setelah itu $kelas sama dengan $tiap. Setelah itu pada halaman sesi di sini menggunakan section class dengan padding atas bawah 5 dan div class container, lalu div class card dengan border 0 dan bayangan, lalu div class card body dengan judul tambah sesi presensi. Dan untuk from metodenya menggunakan post, lalu div class mb3. Di sini untuk label pertamanya kelas, lalu menggunakan select class from control from select dengan nama kode kelas. Lalu ada option value-nya, pilih untuk memilih kelas dari guru tersebut. Di sini kelas dari Pak Arif ada 2, maka menggunakan perulangan PHP for each $kelas ASCII ditampung pada $value. Selanjutnya untuk opsi value di sini memanggil value dari kode kelas Pak Arif dan nama mapel dari Pak Arif. Setelah itu mengakhiri perulangan end for each. Setelah itu label kedua ada sesi ke dengan tipe number dan minimalnya 1, maksimalnya 30. Setelah itu label ketiga ada materi dengan input type-nya teks. Setelah itu ada label keempat ada bahasan dengan teks area class from control, namanya bahasan sesi. Setelah itu ada button kirim untuk mengirim sesi presensi. Selanjutnya, jika ada $post kirim, maka dapatkan inputan kode kelas ke sesi, materi sesi, bahasan sesi, dan kode sesi. Di sini kode sesinya generate random string, maka pada file koneksi PHP membuat atau menambahkan fungsi generate random string. Fungsi ini didapatkan dari web PHP random string. Maka selanjutnya, untuk menyimpan sesi, $koneksi melakukan query insert into sesi, kode kelas, materi sesi, bahasan sesi, kode sesi ke sesi. Untuk values-nya, $kode kelas, $materi sesi, $bahasan sesi, $kode sesi, ke sesi. Setelah itu untuk mendapatkan ID,
Dari sesi presensi yang telah ditambahkan, maka dolar ID sesi sama dengan dolar koneksi insert ID. Setelah itu, setelah berhasil menambahkan sesi presensi, maka memberikan informasi silakan presensi dan pindah ke halaman presensi.php. Setelah itu, include footer.php untuk memanggil footer. Di sini pada kelas Pak Arif, seketika dengan materi, lalu setelah berhasil menginputkan untuk menambahkan sesi presensi, mengeklik tombol kirim, setelah itu memberikan informasi silakan presensi. Maka pada database, data yang baru saja diinputkan akan bertambah pada database. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.